Oke, baik. Untuk skill 7, use adverb time and clause connector correctly. Oke, jadi untuk skill 7 ini lebih fokus ke penggunaan adverb time and clause connector. Konektor yang menyatakan time dan cause ya. Cause sebab akibat gitu. Oke, kemudian untuk skill 8 itu sebenarnya juga adverb connector juga, cuman dia konektor yang memiliki makna lainnya. Jadi pada intinya skill 7 dan 8 itu sama saja. Hanya saja pembahasannya yang beda itu adalah makna konektornya. Baik, jadi seperti ini. Kita fokus di clause adverbial clause dulu ya. Jadi adverbial clause itu adalah clause yang menyatakan keterangannya itu bisa dilihat dari konektornya, makna konektornya, oke? Jadi makna konektornya. Jadi adverbial clause itu bisa ditentukan berdasarkan konektornya, makna konektornya. Jadi makna konektornya kan namanya juga adverb ya. Jadi ada yang bermakna time, oke, adverb of time, ada yang bermakna ini ya, cause, kemudian ada yang condition, contrast, manner, dan lain-lain. Nanti di skill 8 ada pembahasannya. Oke, tapi untuk di skill 7 ini dia fokus di adverb konektor yang menyatakan time dan cause saja dulu. Oke. Nah, untuk adverb clause ya. Untuk adverb clause tadi kalau misalnya ini apa namanya? Adverb clause itu jadi dia punya dua basic pattern in English ya, atau punya dua alternatif penulisan. Oke, jadi adverb clause itu punya dua alternatif penulisan dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama main clause dulu baru sub clause. Main clause dulu baru sub clause. Jadi ini bedanya dengan yang kalau misalnya dia menggunakan coordinate connector. Kalau coordinate connector, ingat dia menghubungkan klausa yang setara atau main clause dengan main clause. Kalau ini konektornya adalah milik si subclause. Konektornya itu milik si subclause. Ya, jadi yang pertama itu main clause dulu, baru subclause. Ya, kita lihat main clause-nya ya. Main clause-nya dulu ini, I will send the check. Kemudian diikuti subclause. Oke. Diikuti subclause. Aduh, tunggu sebentar. Before you leave, I will sign the check. Ya, ini main clause, kemudian diikuti subclause. Before you leave, gitu ya. Oke. Jadi ini tidak bisa dipisahkan before kemudian you leave-nya itu maksudnya before-nya menghubungkan I will send the check dengan you leave, tidak ya. Jadi dia miliknya si subclause before you leave. Oke, saya hilangkan dulu. I will send a check before sebelum kamu pergi gitu ya. Oke, ini kan menyatakan time ya before sebelum before you leave. Nah, itu pattern yang pertama, jadi main clause dulu baru sub clause. Oke. Kayaknya sih sebenarnya di pembahasan sentence ini pernah saya jelaskan. Oke. I will send the check before you leave. Titik. Nah, ini tidak ada koma-koma begitu, tidak ada koma-komanya. Oke, jadi langsung saja I will send the check before you leave. Nah, sub clause untuk alternatif penulisan kedua bisa di depan. Jadi prinsipnya ini kan adverb ya. Before you leave kan dia sebenarnya sebagai adverb. Adverb itu bisa di depan dengan syarat menambahkan koma. Oke, jadi before you leave ya kalau misalnya dia diletakkan di depan itu harus menambahkan koma. Oke, ada komanya. Before you leave, koma, I will sign the check. Ya, I will sign the check. Nah, jadi boleh seperti itu. Jadi ada dua alternatif penulisan untuk yang adverb connector ini. Jadi bisa di tengah, di belakangnya dia setelah main clause. Bisa juga dia di depan ya. Jadi bisa subclause dulu dengan syarat menambahkan koma.
Oke, ada koma. Kemudian diikuti main clause ya. Before you leave, I will sign the check. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk penulisannya. Jadi ada dua alternatif penulisan untuk untuk yang adverb connector ya. Nah, kemudian jenis-jenis konektornya ya, ada yang menyatakan time atau waktu. Nah, di sini ada after, as long as gitu ya. Anda boleh apa ya, catat-catat, nanti bikin catatan sendiri lah. After, as long as soon as, before ya, by the time, ada once, ada since, ada until, ada when, whenever, while. Oke. By the time, until, while gitu, whenever. Nah, ini semua menyatakan waktu. Since sejak gitu ya, until hingga, when ketika, whenever kapanpun ya, once, semuanya menyatakan time. Oke, kalau ini cause ya, sebab ya, sebab akibat gitu ya. Because ada as, ada because, ada inasmuch as, ada now that ya, jadi now that ini satu rangkaian ya, now that. Kemudian ada since ya, since. Nah, kok ada since di sini? Di sini ada since, di sini ada di cause juga ada since, oke. Nah, ini maknanya beda ya. Nah, kalau dia cause, since ini bisa berarti sama artinya dengan because gitu ya. Sama artinya. Oke. Karena bisa diartikan karena. Dikarenakan karena ya. Oke. Kemudian polanya seperti ini ya. Kayak tadi. Teresa went inside. Jadi apapun mau dia time, mau dia cause, prinsip penulisannya tadi sama. Jadi bisa main clause dulu. Teresa went inside because it was raining ya. Jadi Teresa masuk ke dalam karena sedang hujan gitu ya. Teresa went inside because it was raining. Oke, jadi ada subject verb, kemudian ada subclause-nya because it was raining. Nah, ini boleh diletakkan di depan because it was raining, koma Teresa went inside ya. Jadi untuk perbedaannya tadi, kalau coordinate connector dia meskipun di tengah ya, dan letaknya memang harus di tengah, itu tetap ada komanya. Nah, kalau yang adverb connector, jadi untuk penulisan yang pertama dia tidak punya koma ya. Nanti dia punya koma kalau dia diletakkan di depan. Okay. Because it was raining, koma Teresa went inside. Oke, jadi seperti itu. Nah, nah coba nih, lihat nih. Bla 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 was late, koma I missed the appointment. Di sini ada, cari dulu verbnya. Nah, sudah ada verb was gitu ya. Kemudian I missed the appointment. Saya melewatkan pertemuannya, janjiannya gitu ya. Ada verb, sudah ada dua verb nih, miss sama was. Berarti kita tadi prinsipnya kalau ada dua verb kita butuh satu conjunction. Nah, satu conjunction. Nah, kemudian kita eliminasi saja nih, bisa dieliminasi. Kan kita butuhnya conjunction ya. Karena sudah ada dua verb, ada was dan miss gitu ya. Berarti yang kita eliminasi itu yang A, karena kita cuma butuh conjunction, dan yang C, yang C tidak ada conjunctionnya. Berarti ini pilihannya antara B dan D, antara because dan since he gitu ya. Kira-kira kalian pilih yang mana? Ayo. D sir, since he. Kenapa yang B? Kenapa bukan yang B? Karena kalau B itu tidak ada subjeknya sir. Sip. Ya, yang B tidak ada subjeknya. Nanti jadinya because was late ya. I miss. Nah, tidak jelas siapa yang terlambat. Oke. Tidak lengkap dia, clause-nya tidak lengkap ya. Harusnya conjunction, subject, verb kan gitu ya.
ada conjunction, subject, verb. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ya ini. Since he was late. Oke. I missed the appointment since he was late. Jadi since di sini jangan diartikan ya, time, tapi dia bermakna cause. Sebab ya, sebab dia terlambat. Karena dia terlambat, yes, I missed the appointment. Saya melewatkan pertemuannya gitu ya. Oke, tidak jadi ketemu gitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini kita bahas sedikit saja dulu. Correct. Since, oh ini sama tadi ya polanya. Since the bank closes in less than an hour, di subclause-nya di depan ya. The deposit need to be, ya ini lengkap ya, subject verb. Nomor 2, incorrect. Kenapa ini incorrect? Their background are truly investigated. Ya, subject verb ini are investigated. Kan verbnya. Kemudian before are admitted. Before are admitted berarti ada yang kurang nih ya. Ada conjunction before, kemudian langsung verb. Oke, berarti yang kurang adalah subjeknya ya. Tidak ada subjek subclause-nya. Harusnya ada subjek setelah before gitu. Kemudian diikuti verb. Makanya ini nomor 2 incorrect. Oke, the citizens are becoming kan verb ya. Subjeknya the citizen. More and more insensate about traffic accidents whenever jadi ada konektor whenever the accidents occur. Ini ada subject verb juga. Berarti ini nomor 3 correct ya. Lengkap dia. Coba kita lihat ke nomor 4. The ground had been prepared. Jadi ada subject verb had been prepared ya. Verbnya, subjeknya the ground. Sorry. Koma. The ground had been prepared. Koma. Kemudian ada diikut lagi the seedling were carefully planted. Ya, ada subjek, kemudian verb were carefully planted. Verbnya were planted ya. Nah, ini jelas ya incorrect berarti. Kenapa incorrect? Nah, jelas ini. Dia tidak ada konektornya. Ya, tidak ada konektornya. The ground had been prepared, the seedling were carefully planted. Kurang konektor. Jadi ingat saja prinsip dasarnya 2 verb. Kalau ada 2 main verb gitu ya, berarti ada 1 conjunction. Bagaimana kalau 3 main verb? Berarti ada 2 conjunction. Oke, nomor 5. We can start the conference now that all the participants have arrived. Oke, we can start the conference. Sebab ya. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin Anda kurang familiar dengan apa ya? Dengan konektor ini now that ya. Now that tadi ada dia di cause ya. Sama artinya dengan because. We can start the conference. Lengkap ya. Sebab all the participants have arrived. Karena semua partisipan telah tiba. Jadi ini correct ya. Correct. Oke. Jadi seperti itu untuk adverb clause ya, adverbial clause gitu ya. Atau adverbial clause itu ciri-cirinya dilihat dari adverb konektornya ya, konektornya. Oke, konektornya ada yang berupa time, ada yang cause ya. Nah, kita lanjut sedikit lanjutannya di skill 8 ya. Oke, jadi secara prinsip sama, yang membedakan cuma makna dari konektornya saja. Oke, cuma makna dari konektornya, tapi prinsip penulisan sama. Oke, misalnya contohnya ini ya, condition if ya. Ini kan syarat jika
I will leave at 7 if I'm ready. Jadi saya akan berangkat jam 7 jika saya siap. Oke. Ini if-nya clause konektornya bermakna condition, syarat ya, if. Nah, bisa di depan if I'm ready, koma, I will leave at 7. Nah, kan sama saja dengan yang tadi ya, sama saja prinsip penulisannya. Although I was late, koma, I managed to catch the train. Oke, ada komanya. I managed to catch the train. Oke, boleh boleh dia main close dulu. Boleh I managed to catch the train although I was late ya, tapi hilangkan komanya. I managed to catch the train although I was late, meskipun saya terlambat ya. Oke, saya bisa ini to catch the train. Oke, although I was late. Although bermakna apa ya? Kontras, meskipun berlawanan ya. Nah, di sini nanti Anda boleh buka-buka apa namanya materinya ini dan catat-catat ya yang mana sih adverb connector ya berdasarkan maknanya. Di sini ada condition, syarat yang kayak tadi if ya, if, jika, in case, provided, asalkan gitu ya, providing, asalkan, unless. Jadi sama saja artinya. Jika, asalkan, whether gitu ya, condition. Kemudian ada kontras atau yang berlawanan ya kontras. Although, meskipun ya, walaupun, even though, while, whereas gitu ya. Ini bermakna kontras ya, meskipun, walaupun gitu. Kemudian manner, as, in that. Kemudian place ya, menyatakan tempat ya. Wherever. Jadi tadi ada sebelumnya di skill berapa nih? Skill 8 ya. Di skill 7 tadi ada yang menyatakan time dan cause. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan, ada condition, contrast, manner, dan place gitu ya. Oke, nah tapi secara prinsip penulisan dia sama penggunaannya. Bob went to school even though he felt sick. Nah, kalau dia diletakkan di depan subclause-nya, even though Bob felt sick, he went to school gitu ya. He went to school. Oh iya, di sini ada sedikit pengecualian untuk apa ini tentang penggunaan koma ya. Ini a comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Oh, jadi khusus untuk contrast connector itu seringkali meskipun dia ini ya untuk kontras. Meskipun dia jadi ini berarti meskipun dia diletakkan di tengah seperti ini, kan yang lain kalau di tengah seperti ini ya setelah main clouds gitu dia tidak butuh koma ya, dia tidak butuh koma seperti ini. Bob went to school even though he felt sick, even though he felt sick. Jadi bisa pada umumnya konektor adverbial konektor ini kalau pola yang seperti ini tidak membutuhkan koma. Tapi ada di sini ada pengecualian untuk kontras konektor biasanya seringkali dia menggunakan koma. Nah, jadi khusus untuk kontras konektor saja. Okay. The Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later ya. Oke, mungkin karena untuk saya menandakan itu kontras gitu ya. Lebih menekankan ke bahwa ini berlawanan gitu ya, kontras. Oke, berlawanan. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. You will get a good grade on the exam provided. Coba lihat. Ada subject, verb ya. You will get subject verb, a good grade on the exam. Kemudian ada provided. Apa ini provided? Provided itu adalah konektor tadi ya, conjunction, konektor of condition, asalkan ya. If, provided, providing itu sama nih. Oke, jadi hati-hati jangan sampai Anda
menyangka ini adalah verb gitu ya. Jadi memang provide ada bisa verb, tapi kalau di sini dia konektor. Oke, provided asalkan gitu ya. Nah, kira-kira di sini sudah ada subject verb. Tadi prinsipnya kalau ada dua rangkaian subject verb berarti satu conjunction ya. Nah, begitupun sebaliknya kalau Anda menemukan satu conjunction berarti butuh dua rangkaian subject verb. Oke. Nah, sedangkan di sini di soal ini sudah ada konektornya, conjunctionnya ya, provided. Berarti kita butuh dua subject verb. Nah, subject verb yang pertama sudah ada you will gitu ya, you will get. You will get. Nah, berarti kita butuh satu lagi. Berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? Kita eliminasi saja berarti ya. Eliminasi. Yang A kita eliminasi ya. Ini kan provided conjunction, kita masih butuh satu subject verb. Oke, studying bukan, study juga bukan ya, karena verb saja dia. To study ya tidak bisa. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah you study ya, ada subject verb. Ya. You will get a good grade on the exam provided you study. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian asal kamu belajar, asalkan kamu belajar. Oke guys, jadi seperti itu ya. Oke, kita bahas dulu sedikit. Nomor 1. Jadi nomor 1 ini korek ya, if. Jadi lengkap subjeknya, subjek verbnya lengkap. Oke. It is ya. It is impossible to enter that program if you lack. Ada subjek verb juga. Oke, kemudian ada satu conjunction if. Oke, secara posisi tidak ada masalah. Oke. Jadi dia letaknya setelah ininya main clause-nya. Nomor 2 incorrect. Nah, kita harus curiga ini. Kenapa dia bisa incorrect? Oh, di sini ada dua subject verb ya. Ada subject verb ini, commandant left strict orders about the pieces, several soldiers left the post. Anyway. Oke, jadi ada subject verb. Nah, berarti yang kurang adalah konektornya. Tidak ada konektor. Ingat itu. Kalau ada dua verb, main verb ya, subject verb atau subject verb lah. Butuh satu konektor. Kita ke nomor 3. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. Dan tak seorang pun diterima, is admitted gitu ya. Oke. Kira-kira correct or incorrect nih nomor 3 ini. No one is admitted. Subject verb. Ada subject verb. Kemudian ada kata unless ya. Unless ini conjunction. Kemudian ada he or she subject ya. Correct atau incorrect? Kalian tahu? Anybody knows? Nomor 3 nih correct atau incorrect? Ini sudah ada subject verb ya. No one subject verb is admitted. No one subjeknya is admitted verbnya. Kemudian ada conjunction unless. Nah, berarti kita butuh satu lagi subject verb dia. Nah, di sini ada he or she subject. Nah, yang tidak ada berarti adalah verbnya. Correct, sir. Ya, incorrect. Incorrect karena tidak ada setelah he or she ini di sini tidak ada verb. Ya, harusnya ada verb dulu baru the education requirements ya, persyaratan tentunya. Ini kan. Oke, berarti ini incorrect. Nah, nomor 4 misalnya, while most students turn the assignment in on time,
View ask for an extension. Oke, coba perhatikan dia verbnya, subject verbnya ada ya. Most students turn the assignment in on time. A few ask. Nah, ini ada subject verb. Nah, di sini ada koma. Oke. Berarti kalau misalnya ada dua rangkaian subject verb berarti butuh satu conjunction. Ada enggak conjunctionnya nih? Ada ya? Oke. Iya. Ada while ya. Oke. Kemudian diikuti koma. Oke. While most students turn the assignment in on time, koma. A few ask for an extension. Oke. Selagi kebanyakan siswa ini mengumpulkan tugasnya tepat waktu, a few beberapa minta extension, perpanjangan gitu ya. Oke, nomor ini tadi korek ya. Nomor 4. Nomor 5. I will take you wherever need to go to complete the registration. Oke, korek atau incorrect nih? Jadi ada konektor wherever. Boleh kalau misalnya Anda melihat konektornya dulu, boleh ditandai dulu konektornya. Ada konektor wherever. Nah, berarti kalau ada konektor, kita butuh dua rangkaian subject verb. Subject verb yang pertama, I will take you. I will take ya, ini. Oke. Berarti satu lagi. Yang mana kira-kira? Butuh subjek, sir. Oke, jadi di sini ada verb tapi tidak ada subjeknya ya. Nah, ini ya tidak ada subjeknya. I will take you whenever. Harusnya I will take you wherever you need to go complete. Ya, akan mengantarmu dimanapun kamu ini need to go ya to complete the registration. Terus itu harusnya ada subjeknya. Tapi ini incorrect. Oke, ya. Seperti itu. Oke, nanti ini Anda, oh ya nanti ini langsung aja nih di exercise ya di kuis, ada kuis saya upload nanti. Oke, jadi perhatikan saja di sini ya. Ingat-ingat, oh ini sudah skill 6 sampai 8 berarti sudah masuk koordinat konektor ya. Misalnya, oh ini ada main clause, ada koma. Perhatikan verbnya, ini ada verbnya misalnya the president appoints gitu ya. Subject verb, kemudian koma, kemudian appointments are subject. Jadi ada subject verb lagi di sini misalnya. Ya, berarti kita butuh konektor. Nah, tinggal Anda tentukan saja nanti dia apakah yang masa itu kalau misalnya ada koordinat konektor, ada di pilihan jawaban ada koordinat konektor, ada adverbial konektor. Nah, berarti Anda memang harus jeli melihat oh dia butuh koordinat konektor atau adverb konektor gitu ya. Misalnya misal di nomor 1 ini ya. Jadi kan bisa Anda kalau misalnya Anda sudah tahu oh ini butuh konektor, berarti yang pertama yang harus lakukan adalah mengeliminasi. Boleh eliminasi dulu yang mana yang tidak ada konektornya misalnya. Kemudian setelah itu baru Anda melihat oh yang mana yang lebih tepat gitu ya. Oke. Oke, jadi perhatikan apa ya? Ya. Jadi perhatikan ya pola-polanya. Sorry. Mana tadi? Oh iya. Oke, pola-polanya ya. Subject verb, kemudian conjunction, subject verb gitu ya. Jadi tidak jadi perhatikan ini. Kadang juga di soal ada subject verb, kemudian konektor, kemudian tertukar subjeknya ya. Verb dulu baru subjek, atau tidak ada verbnya, atau tidak ada subjeknya, atau tidak lengkap gitu. Oke.
Ya. Oke, jadi mungkin itu saja dulu untuk pembahasan eh koordinat konektor tadi ya, koordinat konektor dan adverbial konektor atau adverbial clause. Silakan eh, diulangi atau Anda mungkin mau menyimak beberapa bagian yang masih kurang jelas, boleh diputar kembali nanti video rekamannya. Oke, dan kemudian tolong kerjakan kuisnya untuk latihan ya, untuk latihan. Oke. Oh, nah sebentar ya.